Baik, perkenalkan nama saya Hendrawan Liman, NIM 2241906, Program Studi Sistem Informasi, mata kuliah Pengembangan Data. Tugas ilustrasikan track teknologi dengan data mining di masa depan. Di sini saya mengambil judul data mining dalam bidang penjualan makanan cepat saji seperti tahu goreng sambal kecap. Yang pertama, apa itu data mining? Menurut pendapat saya, singkatnya yaitu menggali atau mencari nilai tambah dan nilai guna dari suatu data yang nantinya digunakan untuk mencari informasi tambahan atau baru yang lebih efisien. Data mining sendiri sebenarnya sudah ada sebelum teknologi berkembang pesat, karena apapun yang terlihat, terdengar, semua dapat menjadi data yang dapat kita analisis setelahnya. Namun, di zaman milenial ini, penerapan data mining semakin nyata dan beragam. Seperti dalam bidang perdagangan, penjualan, perpustakaan, sekolah, universitas, perusahaan, dan banyak bidang lagi setelah memanfaatkan data mining untuk pelaksanaan yang lebih maju. Data mining pada marketing. Data pada marketing, salah satu hal yang harus dilakukan adalah analisis marketing. Analisis marketing adalah suatu komponen yang penting dari sistem analisis. Marketing sendiri bertujuan untuk meningkatkan penjualan, pelayanan, dan kepuasan pelanggan yang tentunya lebih menguntungkan instansi tersebut. Terdapat banyak sekali permasalahan dalam pasar, dan salah satu cara menanganinya menggunakan data mining. Data yang dihasilkan dari tiap transaksi sangat berharga karena dapat menghasilkan informasi tambah. Dalam hal menganalisis data, hal yang penting juga yaitu menentukan segmen untuk pelanggan dan target yang berbeda. Segmentasi singkatnya adalah pembagian kelompok-kelompok pelanggan yang berbeda tujuannya untuk mengetahui perilaku konsumen dan menentukan langkah yang tepat pada pemasaran sehingga mendatangkan keuntungan atau laba bagi suatu perusahaan. Contoh simpel dari data mining pada marketing adalah online shop. Ketika pembeli melakukan transaksi atau membeli suatu barang, maka sistem akan menganalisis data yang ada sehingga karakteristik pembeli akan terlihat. Sistem dapat mengetahui apa yang diinginkan pembeli atau apa yang cocok untuk ditawarkan selanjutnya. Dengan begitu, maka pemasaran akan lebih meluas dan probabilitas keuntungan akan meningkat. Data mining yang diterapkan pada bidang usaha rental yaitu analisis keranjang belanja atau biasa disebut market basket analysis. Yang perlu diingat adalah dalam mengelola data pasti ditemukan masalah. Salah satunya adalah big data yang tercipta karena banyak tumpukan data yang dibiarkan. Hal itu sekarang dapat diatasi dengan metode market basket analysis. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut, analisis ini mengolah data yang terbengkalai lalu menganalisis pola konsumen secara spesifik. Sumber datanya yaitu transaksi yang sudah disebutkan. Bisa dari kartu kredit, struk belanja, kupon, keluhan konsumen, dan sebagainya. Metode ini adalah sebagai titik awal pencarian pola kebutuhan konsumen. Contohnya, di sini saya mengambil contoh dalam bidang kuliner atau penjualan makanan cepat saji seperti tahu goreng, sambal kecap. Kenapa saya mengambil contoh ini? Karena menurut survei yang saya biasa jumpai di berbagai lokasi atau tempat, orang Indonesia dari umur 14 sampai 38 tahun cenderung suka mengganggu makanan goreng yang pasti murah, entah itu di pusat perbelanjaan seperti mall atau di pinggir jalan, yang dimana banyak pedagang yang menjejerkan dagangan tersebut dengan nama yang berbeda tetapi menggunakan bahan baku yang sama, yaitu bahan dasarnya tahu.
Kenapa harus tahu yang menjadi bahan dasarnya? Untuk tahu memiliki rasa yang begitu khas dengan tekstur lembut. Tahu ini selain nikmat, juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Tahu menjadi makanan yang kaya akan protein nabati yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan gizi pada tahu mudah sekali diserap oleh tubuh. Tahu banyak dijual di pasaran dengan harga jual yang terjangkau sehingga aneka golongan dapat membelinya. Makanan olahan dari bahan tahu ini pun banyak jenisnya. Tahu dapat diolah dengan cara digoreng, direbus, dikukus, dan sebagainya. Permintaan pasar untuk tahu ini pun cukup tinggi, membuat peluang usaha pembuatan tahu menjanjikan untuk dijalankan. Hal yang perlu dilakukan dalam memulai penjualannya, yang pertama, melakukan penelitian, yang kedua, menentukan audiens Anda, yang ketiga, memiliki misi yang kuat, yang keempat, petakan keuangan Anda, kelima, memahami risikonya, dan yang keenam, atur waktu dengan tepat, yang dimana hal yang perlu dilakukan dalam memulai penjualannya. Yang pertama, melakukan penelitian. Nah, di sini memastikan bahwa kita memahami pasar yang akan kita ikuti sehingga kita dapat mendominasi. Tidak peduli betapa uniknya ide bisnis kita harus waspada terhadap pesaing. Hanya karena kita memiliki ide cemerlang, bukan berarti orang lain juga tidak memiliki ide yang sama. Jika tidak dapat menawarkan sesuatu yang lebih baik dan lebih murah daripada pesaing, kita mungkin harus memikirkan kembali untuk memulai bisnis di bidang itu. Yang kedua, tentukan audiens Anda. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan siapa target Anda. Audiens ini akan menjadi keuntungan pendorong dalam setiap keputusan yang Anda buat. Memahami siapa yang membutuhkan produk atau layanan kita dapat membantu menyempurnakan penawaran dan memastikan strategi pemasaran dan penjualan menjangkau orang yang tepat. Kita tidak dapat memperoleh keuntungan tanpa pelanggan kita. Jadi pahami siapa mereka dan menjadikan mereka prioritas kita. Sangat penting untuk memastikan kita memberi apa yang diinginkan pelanggan, bukan apa yang inginkan. Ini akan memberi wawasan tentang keputusan pembeli, pelanggan kita, dan menghemat banyak eksperimen di jalan. Yang ketiga, memiliki misi yang kuat. Mengetahui tujuan Anda, memulai keputusan penting yang akan dibuat di sepanjang jalan. Jadi, pastikan bahwa misi dengan jelas. Yang keempat, petakan keuangan Anda. Memulai bisnis membutuhkan uang yang kemungkinan besar tidak akan Anda miliki segera. Ini sebabnya mengapa Anda perlu mencari cara untuk memperoleh modal. Kebanyakan pengusaha memulai bisnis dengan modal yang sangat terbatas, yang merupakan rintangan besar bagi banyak orang. Namun ada banyak pilihan yang tersedia bagi pemilik bisnis pemula. Tempat pertama dan paling umum untuk mencari modal adalah bersama teman dan keluarga. Jika itu tidak cukup, perluas pencarian Anda ke agen investor dan pemodal ventura. Jika opsi ini tidak memberikan jumlah yang dibutuhkan, maka ajukan pinjaman usaha melalui bank dan asosiasi usaha kecil. Buat rencana tentang bagaimana Anda akan mendanai biaya awal, apakah itu dana Anda sendiri, meminta uang dari teman dan keluarga, atau meminjam dari lembaga keuangan. Yang kelima, pahami resikonya. Tentu saja akan selalu ada tingkat resiko yang meluncurkan usaha bisnis Anda. Menghitung, memahami, dan merencanakan risiko adalah langkah penting yang harus diambil sebelum Anda memulai mengerjakan bisnis Anda. Ini berarti menilai risiko industri Anda sebelum bergerak maju dengan perencanaan bisnis.
Yang keenam, atur waktu dengan tepat. Waktu adalah elemen penting dalam membangun bisnis. Tentu, Anda ingin memulai bisnis Anda pada saat ekonomi sehat dan industri prospektif Anda berkembang, tetapi ada juga alur pengambilan keputusan yang penting untuk diperhatikan, penting untuk meneruskan saat Anda membangun bisnis. Baik, sekian dari pembahasan saya ucapkan terima kasih.